Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salsabila dengan NIM 1900. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 19021 Perkenalkan, nama saya Desi Elok Meghalestari dengan NIM 1902104021112. Perkenalkan, nama saya Galang Satrio Idarko dengan NIM 1902104020060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan dengan NIM 1902010402131. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Ahmad Orafansyah dengan NIM 1920993. Materi pembelajaran BIPA. Pelajar asing belajar di program BIPA memiliki tujuan yang bermacam-macam. Walaupun tujuan mereka berbeda, hal utama dari tujuan tersebut adalah mereka mampu memakai bahasa Indonesia untuk kepentingan dan tuntutan tugas. Setelah menyelesaikan program ini, harapannya mereka mampu memanfaatkan hasil dan pengalaman belajar untuk kebutuhan dan kepentingan praktis di lapangan. Mereka tidak ingin hanya mampu belajar dan mahir berbahasa Indonesia di kelas, akan tetapi bingung dan tidak mampu berkata di saat dalam situasi komunikasi di masyarakat. Berangkat dari masalah itulah, pembelajaran dalam program BIPA perlu adanya persiapan dan mengembangkan materi ajar yang relevan. Materi pembelajaran BIPA hendaknya disiapkan secara variatif. Valdan dalam Maknan dan Vals tahun 2002 mengungkapkan 4 hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun materi pembelajaran BIPA. Yang pertama yaitu materi pembelajaran BIPA harus mencerminkan ujaran aktual, penutur bahasa, target, dan situasi komunikatif yang autentik. Yang kedua yaitu materi pembelajaran BIPA harus sesuai dengan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penutur asli bahasa Indonesia dalam konteks sehari-hari. Yang ketiga, materi pembelajaran BIPA harus sesuai dengan maksud penutur asli dan pelajar asing yang berkenaan dengan tipe perilaku bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pelajar asing. Yang keempat, materi pembelajaran BIPA harus mempertimbangkan faktor proses dan pembelajaran. Pembelajaran dalam BIPA berfokus pada pembelajaran 4 aspek. Kemahiran berbahasa, yakni kemahiran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemahiran dalam menyimak dan membaca bersifat reseptif, dan kemahiran berbicara dan menulis bersifat produktif. Keempat, kemampuan bahasa tersebut mencerminkan penguasaan bahasa yang ideal. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan terhadap pelajar BIPA mahir dalam berbicara tetapi lemah dalam membaca atau menulis. Dan sebaliknya, terdapat pelajar yang mampu menulis dan membaca bahasa secara baik, namun lemah dalam penyampaian pendapat secara lisan. Agar mampu mengatasi permasalahan tersebut, pembelajaran BIPA perlu melatih keempat aspek kemahiran berbahasa secara proporsional. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai materi pembelajaran BIPA. Langsung saja. Kemahiran dalam menyimak dan berbicara merupakan kemahiran berbahasa secara lisan. Nah, dalam pembelajaran BIPA, untuk mengembangkan dua kemahiran berbahasa tersebut, materi dialog bisa dipakai. Nah, materi dialog yang dimaksud berupa teks percakapan yang dikembangkan sendiri oleh pengajar BIPA dengan topik peristiwa bahasa yang nyata yang nantinya dapat digunakan penerapannya dalam komunikasi sehari-hari. Baik, materi pelajaran dengan menggunakan teks dialog sangat berguna untuk mengenalkan struktur bahasa bagi pengguna bahasa sehari-hari. Selanjutnya, pembelajaran BIPA dengan model dialog bisa disajikan dengan topik-topik dialog tanpa harus menyajikan teks dialog itu sendiri. Jadi, nantinya akan terjadi sebuah percakapan antara pengajar BIPA dengan pelajar. Nah, topik
dialog dapat ditentukan oleh pengajar atau pelajar atas kesepakatan bersama. Nah, pada aktivitas pembelajaran nantinya pengajar dan pelajar bisa berdiskusi dan saling menyampaikan pendapat dari sudut pandang masing-masing terkait topik yang sudah disepakati. Nah, cara penyajian materi yang seperti ini sangat berpotensi untuk menggali kompetensi pelajar dalam berbahasa. Nah, selanjutnya, materi pembelajaran membaca dan menulis disesuaikan dengan tingkat kemampuan pelajar. Nah, perlu diingat ya kawan-kawan, terdapat beberapa tingkatan dalam kemampuan pelajar seperti itu. Yakni ada tingkatan pemula, tingkatan menengah, dan tingkat lanjutan. Baik, untuk tingkat pemula diberikan bacaan dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Nah, untuk tingkat menengah diberikan bacaan bahasa Indonesia dalam bentuk yang sedikit kompleks. Nah, untuk tingkat lanjutan diberikan bacaan bahasa Indonesia yang lebih kompleks lagi. Nah, materi bacaan materi bacaan sederhana dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar atau bisa didapatkan dari buku sekolah dasar. Tetapi perlu digarisbawahi, pemilihan topik bacaan harus disesuaikan dengan minat pelajar dewasa. Nah, pelatihan membaca teks sederhana pada tingkat pemula berguna untuk menumbuhkan percaya diri bagi pelajar BIPA bahwa ia mampu membaca teks bahasa Indonesia. Nah, dengan rasa percaya diri ini akan terus tumbuh dan mendorong semangat pelajar dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, pemilihan bacaan oleh pengajar BIPA perlu cermat. Nah, bahan bacaan yang terlalu mudah akan menyebabkan pelajar BIPA tidak akan memperoleh peningkatan dalam pembelajaran. Sedangkan bahan bacaan yang terlalu rumit akan mengakibatkan pelajar kehilangan semangat karena tidak memahami isi bacaan yang dibacanya. Nah, untuk pelatihan pembelajaran BIPA untuk pelajar tingkat menengah dan tingkat lanjut, materi pembelajaran membaca dapat memanfaatkan bacaan yang ada pada surat kabar atau majalah. Bahan bacaan yang diberikan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam materi bahasanya. Kompleksitas bahasa pada bahan bacaan tersebut mendekati kompleksitas bahasa yang dipakai oleh penutur asli bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi kawan-kawan, untuk menjaga kebermaknaan dan keterbelajaran oleh pelajar, bahan bacaan yang dipilih tetap harus disesuaikan dengan minat kemampuan pelajar BIPA. Baik, itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran BIPA. Keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya metode pengajaran yang diterapkan oleh guru. Dalam pengajaran BIPA, metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi belajar akan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dengan cepat. Metode pembelajaran tersebut dibagi menjadi 7 jenis, antara lain yang A adalah metode langsung. Metode ini dikembangkan oleh Berlitz dan Jespersen pada abad ke-19. Dalam metode pembelajaran jenis ini, bahasa dipelajari melalui asosiasi langsung antara kata dan frasa dengan benda dan aksi atau gerak-gerik tanpa intervensi bahasa ibu. Dalam penerapannya, pembelajaran akan belajar memahami suatu bahasa melalui kegiatan menyimak bahasa tersebut sesering mungkin. Dengan demikian, pembelajaran akan terangsang untuk dapat memahami maksud dari bahasa tersebut melalui kegiatan menyimak. Dalam metode ini, pembelajaran bahasa bermula dari pengenalan benda-benda dan perilaku yang ada di dalam kelas. Selain itu, para pembelajar juga diajarkan bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Indonesia untuk memperkenalkan kosakata baru,
kepada pembelajar dengan cara memparafrasekan kata ke dalam bahasa Indonesia dan menggunakan gerak-gerik bahasa tubuh. Metode langsung tidak mengajarkan aturan kebahasaan secara eksplisit, tetapi dipelajari para pembelajar melalui latihan. Mereka didorong untuk membuat generalisasi tentang tata bahasa melalui metode induktif. Pemahaman pembacaan diperoleh tanpa menggunakan kamus atau terjemahan. Yang pertama, metode terjemahan tata bahasa. Metode ini berkembang pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Metode terjemahan tata bahasa memiliki pandangan terhadap pengajaran bahasa yang sama dengan pandangan ahli psikologi, yaitu disiplin mental sangat penting untuk memperkuat daya pikir. Tujuan utamanya adalah memungkinkan para pembelajar untuk mengeksplorasi kedalaman bahasa bacaan, serta membantu para pembelajar lebih memahami bahasa ibu mereka melalui analisis tata bahasa dan terjemahan bahasa Indonesia. Metode terjemahan tata bahasa menuntut pembelajaran mempelajari aturan-aturan kebahasaan dan kosakata yang berkaitan dengan bacaan. Metode ini juga membekali pembelajaran dengan terjemahan yang diberikan saat pembelajaran. Mempelajari aturan-aturan kebahasaan dan kosakata. Pemahaman pembelajaran terhadap aturan-aturan kebahasaan dan isi bacaan juga akan dites melalui terjemahan atau bahasa Indonesia ke bahasa ibu atau sebaliknya. Metode terjemahan tata bahasa memiliki tujuan pengajaran, yaitu mengubah B1 menjadi B2 atau sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan dua metode dalam MIPA, yaitu metode audiolingual dan metode pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada metode audiolingual. Metode audiolingual sendiri merupakan hasil perkawinan linguistik, struktural, dan psikologi behavioris yang menerapkan proses pembelajaran dari sudut conditioning. Metode ini berkembang pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan berpandangan bahwa bahasa merupakan fenomena lisan dan bahasa tulis merupakan representasi ujaran. Dalam metode ini, bahasa dipelajari secara lisan. Oleh karena itu, bahasa kedua harus dipelajari sesuai dengan urutan alami menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Metode audiolingual bertujuan mengembangkan kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa kedua dengan patokan pembelajar mampu berbahasa seperti penutur asli. Dalam pembelajaran metode audiolingual, bahasa ibu tidak boleh digunakan dalam kelas. Pembelajar mempelajari bahasa melalui teknik stimulus respon atau SR, di mana mereka belajar berbicara tanpa memperhatikan bagaimana bahasa itu dipadukan. Selain itu, mereka juga tidak diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban. Metode ini memaksimalkan memorisasi dialog dan latihan pola-pola kebahasaan sebagai alat pengkondisian proses pembelajaran. Selanjutnya ada metode pembelajaran berbasis komunitas. Metode pembelajaran berbasis komunitas dikembangkan oleh Charles Curran pada tahun 1976. Dalam kegiatan pembelajarannya, metode ini memberikan tekanan pada peran ranah afektif dan pembelajaran kognitif, di mana sebagai individu, pembelajar perlu mendapat perhatian dan bimbingan agar dapat mengisi nilai-nilai dan mencapai tujuan. Dalam kegiatan pembelajaran metode pembelajaran berbasis komunitas, pembimbing atau konselor harus bersifat pasif dalam menjalankan perannya. Hal ini bertujuan agar para pembelajar dapat berekspresi secara bebas atau mengatakan apa yang mereka ingin katakan. Ketika kegiatan pembelajaran para pembelajar akan dibagi dalam beberapa kelompok dengan tempat duduk membentuk lingkaran. Sedangkan pembimbing berada di luar lingkaran dengan tugas memberikan bantuan terhadap kelompok pembelajar. Pembelajaran dengan cara seperti ini, dengan cara kelompok seperti ini dapat mengurangi rasa takut dan dapat merangsang para pembelajar untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaan-perasaan mereka. Baik, metode selanjutnya yaitu metode respon fisik total. Dalam metode ini, kegiatan menyimak memegang peranan sangat penting dalam kegiatan berbahasa. Oleh karena itu, metode ini dapat mengembangkan kemampuan menyimak dengan semaksimal mungkin.
Pembimbing dalam metode ini dituntut untuk mampu merangsang sistem sensori kinetis guna mengasimilasikan keterampilan menyimak pembelajar. Selain itu, metode ini juga mencoba memberikan pandangan baru terhadap pembelajar bahwa pembelajaran berbahasa mampu mengurangi ketegangan. Untuk keterampilan berbicara, pembelajaran metode ini mengharuskan terlebih dahulu dilakukannya pengembangan terhadap pemahaman bahasa lisan bagi pembelajar. Dalam metode ini, pembimbing memiliki peran sebagai pengarah semua tingkah laku pembelajar. Dengan begitu, pemahaman pembelajar terhadap pembelajaran akan tampak dari gerakan tubuh pembelajaran. Metode ini juga tidak memaksa pembelajar berbicara sebelum siap dalam berbicara. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode Henning. Metode Henning ini dikembangkan oleh Gattegno tahun 1976, yaitu ahli psikologi kognitif dan ahli tata bahasa transformasi generatif yang berpendapat bahwa pembelajaran bahasa tidak dilakukan melalui proses peniruan karena para pembelajar dapat menuturkan ujaran yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa mempelajari bahasa hanya dengan mengulang ujaran yang mereka dengar saja. Maka dari itu, metode ini berpandangan bahwa bahasa tidak dipandang sebagai hasil pembentukan kebiasaan, akan tetapi pembentukan aturan. Para pembelajar dituntut untuk mampu belajar dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam diri mereka, seperti struktur kognitif, pengalaman, emosi, wawasan, ataupun latar belakang pengetahuan. Sedangkan peran pembimbing dalam metode ini adalah sebagai pembimbing para pembelajar dalam proses pengujian hipotesis. Dalam pengaplikasiannya, metode ini mengajarkan tentang pengajaran harus menjadi unsur bawahan dari pembelajaran, yang berarti pembelajaran tidak hanya sekedar proses peniruan atau pelatihan, akan tetapi para pembelajar juga dituntut untuk berusaha menghubungkan berbagai pengalaman yang mereka peroleh selama belajar bahasa pertama. Nah, dalam proses pembelajaran, para pembelajar membekali diri dengan bekerja mandiri, melakukan kegiatan mencoba-coba, kemudian menunda keputusan, dan merevisi suatu kesimpulan. Selain itu, pembelajaran tidak pernah ditunjukkan pada aspek memorisasi. Pembelajaran mengenal kosakata atau struktur bahasa yang baru dapat dilakukan melalui latihan. Yang selanjutnya, metode terakhir yaitu metode Suggestopedia. Metode Suggestopedia dikembangkan oleh Georgi Lazanov pada tahun 1978. Metode ini dikembangkan oleh seorang ahli fisika dan psikoterapi di Bulgaria yang meyakini bahwa teknik relaksasi dan konsentrasi dapat membantu para pembelajar dalam mengelola sumber-sumber bawah sadar mereka serta menyimpan sejumlah kosakata dan aturan kebahasaan yang pernah diajarkan kepada mereka. Dalam penerapan pembelajarannya, metode ini memanfaatkan atmosfer sugesti seperti lampu yang redup, alunan musik yang terdengar sayup-sayup, kemudian dekorasi ruangan yang menarik, kemudian tempat duduk yang menyenangkan, serta untuk mendukung kegiatan pembelajaran metode Suggestopedia. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelola dan kelas. Pengelola itu sendiri, akar katanya adalah kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari pengelola adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Menurut Jamara 210 ayat 175. Pengelolaan dalam pengertian umum menurut Ari Kunto yang dikutip Jamara 210 ayat 175 adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Menurut Hamalik yang dikutip Jamara, kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat
pengajaran dari seorang guru. Menurut Hadari Nawawi tahun 1989 ayat 175 memandang kelas dari dua sudut, yaitu kelas dalam arti yang sempit dan kelas dalam arti yang luas. Arti luas adalah kegiatan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswa dalam ruangan suatu tingkat tertentu pada waktu atau jam tertentu. Menurut pendapat dari Sudomo 2005 ayat 39. Sedangkan arti sempit itu sendiri yaitu suatu ruangan atau dibatasi 4 dinding atau tempat di mana siswa-siswanya belajar. Menurut Sudirman yang dikutip oleh Jamara berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah mendayagunakan potensi kelas. Ditambah lagi oleh Nawawi yang dikutip oleh Jamara 2010 ayat 177 berpendapat bahwa manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal atau individu untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatannya yang kreatif dan terarah. Menurut pendapat Saifullah 2014 ayat 42, dalam sebuah pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dalam menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, menurut pendapat Suharsini Arikunto tahun 1988 ayat 68 berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak atau individu di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pembelajaran dalam BIPA berfokus pada pembelajaran 4 aspek kemahiran berbahasa, yakni kemahiran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemahiran dalam menyimak dan membaca bersifat reseptif, dan kemahiran berbicara dan menulis bersifat produktif. Kemahiran dalam menyimak dan berbicara merupakan kemahiran berbahasa secara lisan dan dapat dilakukan dengan menggunakan materi dialog. Materi pembelajaran membaca dan menulis disesuaikan dengan tingkat kemampuan pelajar. Bacaan akan lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan siswa.